Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Kelo Arfiani, nomor mahasiswa 2932434, mahasiswa Sustainability Eksekutif MBA ITB. Baik, kali ini saya akan menjelaskan proses penggunaan modul inventory pada UDU, terutama untuk kasus perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dengan nama PT Permata Banana. Pertama yang dilakukan untuk konfigurasi modul inventory PT Permata Banana adalah dengan create warehouse. Langkah yang harus dilakukan untuk create warehouse, kita akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, untuk create warehouse kita dapat menuju ke modul inventory. Selanjutnya di bagian configuration kita pilih untuk warehouse management di bagian warehouse. Nah, baik. Di sini sudah terdapat dua warehouse yang sebelumnya saya telah buat untuk PT Permata Banana. Namun untuk langkah pembuatan warehouse-nya kita dapat memilih new. Lalu kita berikan nama warehouse-nya. Selanjutnya kita tentukan sort name dari warehouse tersebut. Selanjutnya untuk warehouse configuration kita bisa menentukan untuk bagian shipment-nya, yaitu untuk incoming shipment dan juga untuk outgoing shipment bisa ditentukan sesuai dengan usaha yang dijalankan. Lalu untuk bagian resupply kita klik buy untuk resupply dan juga manufacturer untuk resupply ini juga bisa ditentukan. Lalu untuk bagian manufacturer, untuk kali ini kita pilih manufacturer satu step dan juga resupply from-nya raw material. Kurang lebih seperti itu, dapat diklik save. Namun pada kali ini karena saya sudah membuat dua warehouse sebelumnya, jadi saya tidak klik save. Ini hanya untuk menjelaskan proses pembuatan warehouse-nya saja. Selanjutnya setelah membuat warehouse, yang kita lakukan adalah kita create location gitu. Langkahnya sama, kita menuju ke configuration warehouse management untuk location. Kita klik setelah tadi kita create location, setelah tadi kita create warehouse, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk create location. Langkahnya sama untuk create location, kita bisa share screen terlebih dahulu. Kita pergi ke modul inventory. Setelah itu kita pilih configuration location. Di sini kita sudah membuat location, 3 location. Yang pertama FG stock dan juga RM stock, selanjutnya N stock gitu. Ini N stock untuk contoh ya. FG stock itu adalah location untuk finish good dan juga untuk RM stock adalah location untuk raw material. Langkah membuat location baru sama seperti tadi untuk membuat warehouse, kita bisa pilih new. Selanjutnya kita isikan location name, parent location-nya, lalu additional information-nya juga bisa kita tentukan. Karena tadi saya sudah membuat location, jadi untuk kali ini tidak kita create lagi, hanya menjelaskan prosesnya saja. Setelah kita create location, tampak bahwa sudah terdapat 2 location yang dibuat gitu. Nah, selanjutnya adalah langkah untuk ketiga, yaitu membuat routes. Langkah untuk membuat routes adalah sebenarnya routes akan otomatis muncul pada saat kita memilih pada saat kita membuat warehouse seperti yang tadi sudah dijalankan gitu ya. Nah, nanti kita hanya tinggal memastikan prosesnya apakah sudah berurutan. Kalau untuk kali ini untuk finish good, supply from raw material, lalu raw material supply from product from finish good, warehouse 3 PT Banana, lalu prosesnya buy, raw material akan receive di dalam satu step. Hal-hal ini tadi sudah kita tentukan pada saat kita create warehouse dan juga create location gitu. Lalu
Tapi jika kita ingin menambahkan untuk rootsnya, caranya juga sangat mudah. Kita bisa pilih new, lalu kita isikan untuk rootsnya. Tapi kali ini tidak saya jalankan karena sebelumnya rootsnya sudah dibuat gitu. Jadi caranya sangat mudah, tinggal mengisi poin-poin yang ada di langkah-langkah yang terlampir. Selanjutnya adalah yang akan kita lakukan adalah proses untuk put away strategi. Untuk proses put away strategi, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah kita pergi ke products, lalu kita pilih salah satu produk. Dalam hal ini kita akan coba pilih produk dari raw material. Kita klik RM di sini. Selanjutnya kita pilih bibit. Nah, dalam hal ini yang harus kita pastikan adalah kita harus memastikan bahwa produk type-nya adalah storable product gitu. Selanjutnya untuk melakukan put away strategi, kita bisa pergi ke configuration, lalu ke location, kita buka salah satu. Dalam hal ini kita contohkan untuk RM stock. Nah, untuk RM stock kita buka, untuk location RM stock, selanjutnya kita akan klik put away rules. Put away rules-nya seperti ini. Kita akan coba buat put away rules yang baru gitu ya. Tapi saat ini sudah terdapat put away rules dengan keterangan bahwa saat produk arrives di RM stock, itu untuk produk kategorinya adalah bibit, package type-nya adalah box, store to supplication-nya itu ke RM stock, lalu untuk having kategorinya adalah medium frekuensi dengan company Femata Banana. Itu sudah kita buat sebelumnya. Tapi jika kita ingin membuat put away rules yang baru, kita bisa klik new. Setelah kita klik new, lalu kita isikan seperti yang tadi, produknya apa, lalu produk kategorinya, lalu package type dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, yang selanjutnya akan dilakukan adalah adjustment cycle count gitu. Yang perlu kita lakukan pada saat kita untuk melakukan adjustment adalah kita pergi ke produk kembali di modul inventory, kita pilih produk, lalu kita pilih produknya untuk finish good ya, misal kita pilih finish good untuk pisang Femata, lalu kita klik pisang Femata. Nah, untuk adjustment atau cycle count yang bisa kita lakukan adalah dengan kita cek untuk jumlah produk dari sisi on hands-nya gitu yang ada. Kita klik bagian on hands. Nah, dalam skenario ini kita coba meskipun produk yang tercatat sejumlah 906 unit gitu ya, tapi pada saat kita cek di gudang gitu ternyata jumlah produk yang ada itu sekitar 920 unit gitu. Jadi ada deviasi sebanyak 14 unit. Untuk menambahkan deviasi tersebut yang bisa kita lakukan adalah kita klik new. Setelah kita klik new, lalu di sini kita tambahkan 14 unit gitu. 14 unit karena terdapat minus 1 berarti kita tambahkan 15 unit ya. Nah, jadi jumlahnya akan terdapat sejumlah 920 gitu ya untuk produknya. Kurang lebih seperti itu. Kita cek kembali jumlah produknya. Setelah kita lakukan adjustment gitu, terdapat jumlah on hand-nya itu sudah ada sejumlah 920 unit. Baik, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan melakukan setting untuk automatic reordering rules gitu. Untuk automatic reordering rules yang bisa kita lakukan adalah kita dapat menuju ke configuration. Setelah itu kita klik rules.
bagian products, di bagian reordering rules. Nah, selanjutnya di sini saya sudah melakukan set untuk reordering rules, yaitu minimum quantity 100 untuk maksimum quantity-nya 250. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin menambahkan reordering rules yang baru, kita bisa klik new, lalu kita isikan untuk detail-detailnya seperti yang tadi. Saya tidak akan create lagi karena sebelumnya saya sudah create untuk automatic reordering rules-nya. Langkah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah setting untuk FIFO, yaitu first in first out gitu. Untuk FIFO yang bisa kita lakukan adalah kita pergi ke bagian configuration, lalu ke location. Setelah ke location, kembali kita akan memilih RM stock gitu. Kita klik RM stock. Lalu untuk RM stock kita cek di sini bagian additional information-nya sudah sesuai, saya klik counting-nya sudah sesuai. Untuk logistiknya gitu sih, di sini memang pilihannya sudah FIFO, tapi pada saat nanti mungkin setting awal, karena sebelumnya ini sudah saya pilih, tapi pada saat setting awal ini mungkin belum terpilih, kita bisa memilih dari beberapa pilihan last in first out, lalu closest location, list package, tapi kali ini kita pilih FIFO, lalu kita klik save. Kurang lebih seperti itu langkah untuk setting konfigurasi awal untuk modul inventory. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah setting untuk modul maintenance gitu ya, karena modul tambahan yang akan saya jelaskan adalah modul maintenance. Untuk setting modul maintenance seperti biasa kita menuju ke maintenance. Nah, di maintenance ini tampilan awalnya adalah terdapat dua tim, yaitu tim maintenance mesin pencucian dan coating dan juga tim maintenance alat pengemas dan labeling gitu. Di sini terdapat dua to-do list yang harus dilakukan terkait proses maintenance, tapi langkah awal yang akan saya jelaskan adalah untuk proses konfigurasinya gitu ya. Kalau untuk maintenance ya kita bisa klik untuk membuat maintenance request, lalu untuk equipment kita bisa klik, dan juga kita juga bisa tambahkan gitu ya untuk mesin equipmentnya, untuk penambahan equipment seperti tampilan yang tampak bahwa sejauh ini sudah terdapat 4 mesin gitu yang kita tambahkan, dimana mesin coating terdapat 2 request gitu. Tapi ketika kita ingin menambahkan mesin baru, yang bisa kita lakukan adalah kita klik new, lalu kita isi detail mesinnya, contoh mesin pembersih, walaupun tidak pembersih, use by-nya employee, lalu maintenance timnya kita pilih di sini, tim maintenance pencucian dan coating karena mesin pembersih ya. Technician-nya kita pilih masih ke inventory, lalu kita klik save. Kalau kita lihat di mesin terdapat tambahan 1 mesin baru, yaitu mesin pembersih. Selanjutnya untuk bagian configuration bisa ada pilihan setting untuk maintenance teams, equipment categories, maintenance stages, and activity types. Lalu kalau misalnya setting, kita akan pilih untuk proses settingnya. Sorry, tampilnya akan error. Close ya. Mungkin kita tidak akan pilih setting, kita akan pilih maintenance teams-nya. Di sini terdapat 2 tim, yaitu tim maintenance mesin pencucian dan coating, lalu tim maintenance alat pengemas dan labeling gitu. Untuk ini sudah kita setting sebelumnya, tapi jika kita ingin tambahkan seperti biasa kita tinggal klik new, lalu kita isikan detailnya, tim name-nya dan juga tim members-nya. Kurang lebih seperti itu. Tidak akan saya jalankan karena sebelumnya saya sudah melakukan setting. Selanjutnya kita bisa klik untuk setelah maintenance teams, yang bisa kita lakukan adalah kita akan setting equipment categories-nya. Equipment categories-nya sebelumnya kita juga sudah buat kategoris untuk equipment-nya. Yang pertama mesin pencuci dan coating, dan juga alat pengemas dan labeling gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi jika ingin ditambahkan untuk equipment kategorisnya itu gampang, tinggal klik new dan juga tinggal diisi kategori name-nya untuk mesinnya seperti apa, lalu diisi detail-detailnya. Kurang lebih sama. Lalu untuk configuration selanjutnya adalah maintenance stages.
Nah, untuk maintenance stagesnya kita sudah siapkan 4 proses, yaitu new request, in progress, repair, and scrap. Jika ingin ditambahkan sama, kita tinggal klik new, lalu kita tinggal tambahkan detailnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk activities type-nya, di sini sudah terdapat activities type-nya, yaitu email, call, meeting, maintenance request, to do, reminder, dan upload dokumen. Jika ingin ditambahkan, itu langkahnya mudah sekali dan sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita tinggal klik new. Baik. Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba proses untuk maintenance ya. Untuk maintenance request kita bisa create. Di sini sudah terdapat 2 request sebelumnya, tapi mungkin kita bisa create 1 request baru. Maintenance bulanan. Oke, untuk maintenance bulanan bisa kita pilih untuk equipmentnya mesin pencuci pisang. Untuk preventive, schedule date-nya di hari ini ya, jam 20. Lalu untuk priority-nya, high, recurrent-nya kita pilih weeks, jadi ini akan dijalankan setiap minggu. Email CC-nya ke Mestika, lalu kita tinggal save dan juga send message. Nah, nanti akan tampak di maintenance bahwa terdapat 3 to-do list yang harus kita jalankan untuk mesin pencucian dan coating. Kita coba klik. Nah, terdapat 3 maintenance yang perlu dijalankan: maintenance bulanan, maintenance mesin coating, maintenance mesin coating. Kita klik. Oke, sudah. Ini adalah detail yang harus dijalankan atau aktivitas. Setelah prosesnya dijalankan, tab activitiesnya kita ubah menjadi maintenance. Lalu kita schedule and mark as that. Oke, sudah dijalankan. Prosesnya masih 3 ya. Kurang lebih seperti itu, sudah terdapat proses request untuk maintenance. Langkah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah kita akan mencoba proses transaksi. Untuk proses transaksi yang bisa dilakukan adalah kita perlu logout dulu dan login dari akun admin ya. Setelah seperti ini, setelah kita login dari akun admin, contoh transaksi yang akan kita jalankan adalah purchase. Jadi kita klik modul purchase, lalu kita create new purchase. Vendornya kita pilih PT Bibit Unggul Indonesia untuk transaksi bibit. Vendor reference-nya, currency-nya IDR. Lalu untuk add produknya kita pilih transaksinya, produknya adalah bibit. Bibit quantity sebanyak 1.500 unit. Packaging kita pilih box.
1500 box. Lalu unit price-nya kita tentukan untuk bibit itu seharga 1.000 rupiah bibitnya. Kita buat tanpa pajak, senilai 1.500.000. lalu kita klik save. Setelah itu kita confirm ordernya, lalu kita create bill. Oke, bill harus dilakukan oleh accounting, tapi kita sudah coba. Oke, 7.500 CNPO by email yang dikirimkan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita perlu mengecek di modul inventory apakah purchase ordernya sudah bisa diproses di modul inventory ya, sebagai modul yang kita jalankan, yaitu kita coba login dari akun inventory, STK inventory, lalu kita klik login. Oke, kita klik inventory. Nah, saat ini terdapat satu delivery order yang harus diproses. Klik. Validate dan dilakukan. Baik, kurang lebih seperti itu langkah transaksi yang kita lakukan untuk modul inventory. Terima kasih.